lagi sama gua tentunya Iyam di Kena Mental. Kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang baru nih, yang fresh jadinya. Halo Teteh, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Iya. Dari mana aja Teh? Kok baru kelihatan? Kayaknya agak mengunci diri sebentar, for a while maybe ya, menenangkan hati. Tapi sekarang udah siap lagi kita untuk seru-seruan lagi. Oke, tapi sempat menghilang. Ya betul, sempat hilang dari peredaran ya Om ya. Jalan-jalan terus nih. Sepertinya begitu, hilang. Teteh siapa? Oh iya, Teteh Nunung, halo. Halo. Dan tentunya kita bareng sama Om Bud juga. Apa kabar Om Bud? Sehat? Baik, tiap hari baik. Soalnya kalau pas live gini masa bilang nggak baik kan ya nggak. Menutupi perasaan dok Iya, ya. semua orang tuh kadang-kadang berbohong. Ya betul. Pada dasarnya semua orang tuh berbohong. Nanti kita bahas kalau. Dan tentunya salah satu di belakang layar kita nih yang susah banget untuk masuk frame tentunya. Halo Teteh Yeni. Hai. Nah, hambung ya frame. Malu. Manusia selalu menutupi diri. Iya emang si paling menutupi. Apakah ini korban tema hari ini? Korban Pergaulan bebas. Ya kayaknya saking Kita agak diblurin ke bawah, mata ke bawah. Salah satu korban yang patut diwawancarai sepertinya ya. sangat karena terlampau bebas jadi. Oke, jadi kita malam ini bakal membahas tentang pergaulan bebas ya, yang ya seperti yang kita ketahui lah, berita-berita sekarang nih yang kita semua ketahui kayak di kasus Ponorogo dan disusul oleh kota-kota lainnya. Oh jangan sampai ada yang menyusul ya, harapan saya sebetulnya. Tapi mungkin karena melihat keadaan saat ini Ya, bisa terjadi, betul. bisa terjadi. Kayak menurut Tete sendiri, Tete Nunung gimana nih? Enggak, yang di Ponorogo itu apa sih? Kuda lumping maksudnya? Wah, yang di Ponorogo terakhir yang kita tahu kasusnya ternyata banyak anak sekolah yang hamil di luar nikah. Wow, sebetulnya kaget juga sih Om, beneran, jujur, karena saya berada di sekolah ya, Betul. di tingkat yang SMP dan juga sampai perguruan tinggi. Dan itu saya lihat, Masya Allah ya, kerennya mereka gayanya. Menurut saya, aduh, apalagi tren-tren sekarang mereka sudah gadget itu awalnya. Betul. Awal muasal pergaulan bebas dari gadget yang sangat bebas. Ya kayak di zaman sekarang tuh kalau gak ikutin zaman tuh dikata norak ya gak sih? Kamu seupai katanya, Iya. iu. Tahu bahasa apa? Gaul Om, Bye. Artinya apa? norak Om. Ya. Kampungan. Kampungan, nggak ngerti tren. Enggak, tadi ngelanjutin yang dari Ponorogo tadi. Mereka itu kan anak SMA ya, mungkin ada yang SMP hamil. Iya betul. Gimana mereka penampilan mereka di sekolah, gimana mereka menyembunyikan kehamilannya itu gimana? Menurut imajinasi kalian, itu berapa sih yang hamil? More puluhan? than 40, lebih dari 40 orang. Dan itu menjadi pernikahan massal dianggapnya Om. Terus mereka nyembunyinya gimana? Karena mereka orang-orang dengan hamil yang tidak normal sebenarnya kan mereka bisa menutupi itu, nggak kelihatan karena mereka banyaknya digencet pakai gesper kalau nggak salah tuh. Jadi si perkembangan bayinya nggak melendung gede seperti saya kalau hamil Om. Tapi kadang kalau kasus yang kayak gitu tuh emang gak kelihatan ya. Iya, bahkan ternyata saya dengar nggak jauh dari kita ada kasus anak SMA yang melahirkan pada saat ujian di sekolah. Wah. Nggak jauh dari kita sebetulnya, bukan di Ponorogo loh ya. di sebuah perumahan. Iya, dan Waktu di dekat sekolah itu di dekat perumahan, terus waktu itu dia lahiran, waktu ujian, kemudian bayinya entah meninggal, entah dibunuh, ditinggalkan, di kemudian kamar dia mandi. balik lagi ke ruang. Itu sangat ramai sekali. Oh, aku merinding. Kan kita hanya membesarkan soal Ponorogo sebetulnya. Betul, Padahal betul. sekitar kita saja, Masya Allah. Dan mirisnya, actually saya memang sekarang tinggal di apartemen ya. Asik. Saya melihat Apartemen. ada sombong dikit loh Om. Ya. Dengan mirisnya saya kaget dengan gampangnya mereka sewa harian untuk melakukan hal itu. Oh. Nah, itu tujuan tinggal di apartemen memang seperti itu. Oh my god, saya sampai gini. Apa kalian nggak diperiksa KTP kan seperti di hotel-hotel gitu dengan gampangnya? Hotel juga udah enggak sekarang. Udah enggak. Udah enggak. Nah, itu bagaimana Om? Bingung aku jadi. Kayaknya sekarang udah gak peduli dia pakai yang kayak gitu. Siapa yang nggak peduli? Maksudnya kan hotel Sebagian kan- orang. Iya, juga hotel-hotel kan kalau dulu dimintain KTP dulu, kalau sekarang terakhir enggak. Yang penting scan barcode.
Ya. Hari laku mungkin ya. Ya sekarang semuanya selalu ada moda ekonomi di situ ya. Tapi begini, yang tadi kalau temanya yang saya baca ya sebelum saya datang ke sini lagi, temanya tentang pergaulan bebas dan Masa depan. Depan yang suram. Oke. ya. Sekarang sebenarnya zamannya udah berbeda dengan zaman dulu. Tapi sebenarnya pergaulan bebas itu udah dari zaman dulu. Ya. Zaman dulu itu ya dari narkoba, minuman keras, seks bebas, itu termasuk pergaulan bebas. Lah, pendapat beberapa orang berbeda tentang pergaulan bebas ini. Menurut Menurut Danunung Danunung, yang apa di nih? sekolah, apakah siswa itu lebih cenderungnya itu memang lebih besar yang suka pergaulan bebas atau yang tidak? Kalau yang di sekolah? Di sekolah mereka sebenarnya kalau di SMP ya masih bisa untuk mungkin diajak ngobrol. Meskipun mereka kadang, Bu, kita maunya bebas loh gini-gini gitu. Tapi mungkin di SMP, terutama SMP saya ya, masih bisa diarahkan untuk tidak terlalu bebas. Tapi ketika zaman Covid, itu susah untuk diarahkan. Kenapa? Karena mereka dengan seenaknya, dengan gampangnya. Bahkan ketika awal saya mengajar itu, Om, itu yang saya sedih setelah Covid. Mereka nggak ada yang namanya fokus, malah mikirnya apa hal pertama yang kamu lakukan adalah tidur. Dan saya pengen bebas, saya nggak mau pusing, saya nggak mau diatur, saya mau hidup saya enak. Itu hal yang paling sangat membuat saya bilang, aduh ini udah gagal. Dan setelah Covid ini lebih bebasnya, lebih gila lagi. Mereka boleh pulang di atas jam 10 malam. Ada anak yang boleh pulang jam 10 malam. Bilangnya saya udah gede, Mam. Sekolah saya kerja kelompok, Mam, ini itu. Oh Masya Allah. Dan itu orang tua, nah jeleknya, maaf Om ya, orang tua sekarang hanya mengecek dengan udah tugas selesai, udah, tanpa mengecek handphone anak tersebut. Padahal banyak konten yang bikin mereka jadi bisa berpikir jauh dan lebih gila untuk berbuat sesuatu hal yang sangat bebas. Serem. Betul, bahkan anak-anak SD pun sekarang udah tahu nih. Ada kasus lagi anak SD, Oh, yang kemarin itu ya? dijual. Oh, dijual. Dan dia awalnya bertemu gara-gara Facebook. Berapa sekilo? Janjian dok, janjiannya alasannya mereka pura-puranya ketemuan laki-laki, kamu cantik, yuk ketemu aku. Alasannya mau ngaji sama mamanya, mau ngaji, but suddenly di tengah jalan ketemu, dibawa pergi, dijual, diduduk ketemu tuh anaknya sudah bengong mau diperjualbelikan, dan dia bilang setelah itu jeleknya dia ketagihan. Waduh. Si anak yang sudah pernah dijual tadinya jadi korban, akhirnya dia malah memasang status untuk menjadi pekerja seksual. Di daerah kita loh, bukan di luar seperti Ponorogo. Ada nomor teleponnya? Sepertinya nih Om suka ikutan ya. Sepertinya mau ikut-ikutan ya. Enggak, sebenarnya sih kenapa sih saya lebih fokus pada masa depan suram ya? Karena saya tiap hari juga ketemu pasien, banyak sekali pasien yang dulu bayi aja saya gendong. Ya kan saya praktek udah 22 tahun sih di sini ya. Bayi saya gendong, sekarang udah gendong anak. Nah, terus yang bayi dulu saya gendong, sekarang udah pada gendong anak. Ya, ini terkait sekali. Jadi keterkaitannya itu loh ya. Keterkaitannya tuh ketika seks bebas itu ada beberapa hal. Yang saya lihat itu pernikahan dini, jelas pernikahan di bawah umur. Sebenarnya itu pernikahan di bawah umur itu melanggar undang-undang. Tapi itu nanti saya bahas nanti. Terus setelah pernikahan dini, pernikahan di bawah umur, kemudian habis itu terputusnya kesempatan sekolah. Ketika kesempatan sekolah terputus, berarti masa depan suram. Itu karena akses pendidikan itu sangat penting untuk peluang masa depan. Gitu. Terus yang ketiga, masalah kesehatan. Ya dari penyakit infeksi menular seksual maupun yang sampai ke HIV AIDS maupun kematian pada saat melahirkan maupun kematian bayi, itu sering terjadi. Itu 3 hal terutama itu di situ. Yang pertama dulu yang pernikahan di bawah umur. Jadi kira-kira itu setiap tahun tuh di Indonesia tuh 26 jutaan kalau saya nggak salah. Termasuk saya ingat dong, ya. termasuk saya Om.
Saya di bawah umur. Pernikahan ini saya. Dulunya ya. Dulu. Ya. Nikah kapan? Saya nikah umur 17 tahun, lulus SMA langsung nikah. Itu belum waktunya kan sebetulnya. 19 tahun sekarang Nah, makanya iya, diajukan itu. Dulu saya 17 tahun. Jadi yang di bawah 19 tahun itu ada 26 pernikahan. Kelahiran oleh pernikahan yang di bawah 19 tahun. Ya. Bayangkan aja, orang hamil ada 26 juta. Apa yang terjadi di situ? Ketika di bawah 19 tahun akan potensi tadi lahirannya masalah, pinggulnya masih kecil, kematian ibu, kemudian masa depannya juga terhambat karena sekolah pasti berhenti. Sekolah pasti berhenti kan atau sebagian untuk melanjutin gitu Teh Nunung. Nah, sebenarnya gini tuh, saya Om ya. Saya mau mendobrak bahasa Madesu bahwa orang yang menikah dini itu akan suram masa depannya. Iya kan? Tidak semua ya sebetulnya, tapi memang satu faktor bisa. Karena berhentinya pendidikan atau berhentinya dia langsung stuck jadi ibu rumah tangga gitu. Tapi saya mengalami sendiri. Dan ternyata tidak membuat awal mungkin ya saya sempat stres dengan saya udah gak bakal jadi apa-apa nih, gue cuma ngasuh anak, gendol-gendol gitu kan. Orang-orang cantik-cantik ke PT, banyak duit. Ini kan industri ya, Om ya. Zaman saya masih ABG itu, zaman gue masih cantik-cantiknya gitu ya. Gitu. Sekarang masih cantik kan ya, tetep. Itu sirik banget ngeliat orang, ih kok mereka masih cantik, gue udah bunting. Usia 18 saya melahirkan. Dan saya pikir life is over. Tapi malah anehnya, bukannya ini efek antara positif negatif orang bercerai ya. After saya divorce, saya malah lebih up. Gitu. Masih lebih apa? Lebih keren gitu waktu pas jadi cerainya. Pas nikahnya makin pejanda ternyata masih semakin di depan. Ya begitu ya. Karena banyak anak-anak yang pernikah muda, banyak yang jadi single fighter. Tapi malah jadi ambilin jalur yang negatif. Punten dalam tanda petik ya, mereka dengan cari uang dengan cara gampang gitu. Kan Om bilang masa depan suram. Iya, memang awalnya saya pikir gue gak bakal jadi apa-apa nih, gue udah stuck di rumah aja gitu. Tapi waktu itu suami saya nyuruh saya untuk, Mah kamu kuliah lagi karena dia ada support sedikit. Buat jadi apa sih Pak saya kuliah gitu? Ya who knows, saya bentar lagi tua, saya mati, kamu kan jadi duit. Nah itu prinsipnya. Tapi ada bagusnya dia bilang begitu. Ternyata masa depan tidak suram ketika kita jadi menikah dini. Untuk sebagian orang mungkin ya saya merasakan itu gitu. Tapi yang saya lihat memang ketika pernikahan dini itu semua habis. Bahkan saya ngomong ke beberapa saya, nak, kalau bisa lulus sekolah tuh jangan langsung nikah, jangan kayak ibu, nggak enak tau. Apalagi kalau laki lu kaya, lu bisa enak. Ya dok, mendingan. Yang lucu menurut saya bilang gini, Bu, ibu masih kenal saya nggak? Siapa ya? Murid ibu, aku mau nikah loh. Terus kamu umur berapa nak? Tapi orang kaya Bu, siapa? Supirnya ini bos lah. Itu kan cuma supirnya. yang kaya kan bosnya. Oh my god, itulah kan kadang kemana-mana pakai mobil ganti-ganti. itu pasti cuma supir kayak lo sambil orang. Tapi memang mindset Om bilang Madesu masa depan akan suram ketika menikah cepat atau salah bergaul gitu. Tapi yuk come on, kita harus tetap bisa punya harapan bahwa tidak selamanya ketika kita salah mengambil langkah di awal ketika hidup kita masih remaja akan menjadi hidup kita suram selamanya, tidak gitu. Karena slowly but sure saya dari mulai saya bukan apa-apa, saya kuliah, saya tiba-tiba jadi guru dan sekarang malah saya jadi dosen. Saya bilang dulu saya mikir saya jadi apa, cuma emak-emak rumahan yang di rumah rambut panjang, badan gendut, hidup jelek lagi. Kata suami saya bilang dulu gini, lu perempuan apaan kerjanya di badan gendut, pakai daster. Aduh, itu hidup saya, it's my life gitu. Tapi pas denger, yuk kita obrolin pergaulan bebas, oh saya udah gatal banget mau ngomong karena sudah enak teman-teman saya, ya, gregetan. Saya punya anak gadis soalnya, Om, anak gadis saya gitu. Kalau keluar, hati-hati pulang jam sekian gini, Mama, saya sudah dewasa, Mama please. Pasti dengan berkedok kita udah gede. Iya, bahasa itu yang paling keren. Nah, itu Saya sudah kita gede, tahu Mama. batasannya. Nah ini pulang pagi mulu. Oh my god. Alhamdulillah. Tapi bisa jaga diri ya. Tergantung itunya ya. Ya tergantung. Kan si tiga. Kegiatan ya. Iya, Oh si Biga kan bekerja, itu different ya. Iya. Kalau pulang malam bener dong. Pulangnya pagi. Mulai pagi, siang, itu. Enggak, tadi masalah itu ya. Jadi masalah Madesu. Jadi bukan berarti orang yang melakukan pergaulan bebas itu pasti Madesu. Nah, Enggak. betul. Hidup ini masalah peluang dan peluang. Ya. Masalahnya peluang itu mengecil. Gitu Ya loh. itu doang. Peluang mengecil. itu mengecil karena
ya namanya peluang itu kan masa depan, itu kan masalah akses. Jadi orang hidup itu kan perjalanan ke arah depan. Ketika sudah terjadi kendala di waktu usia muda dan kemudian terjadi tadi eksesnya tadi akibat pergaulan bebas, ya otomatis beberapa jalan itu jadi terhambat. Ya akhirnya orang bisa kayak teknologi tadi, melalui kesabaran lewat jalan muter ya dia akan berhasil. Memang muternya itu perjuangan banget. Ya. Betul. Tapi menurut nih Tete Ini ini sendiri diam-diam aja dari tadi nih. masih bingung ya. Bingungnya tuh maksudnya kayak pergaulan bebas sekarang sama yang pernah Saya alami. Ya, kalau misal ya, ini mah misal kita pacaran, anggaplah melakukan sesuatu ya. Nah, anggaplah sekali misalnya itu juga dianggap pergaulan bebas kah, atau yang dinamakan pergaulan bebas itu ya emang sering yang melakukan hal-hal seperti itu gitu loh. Kan berarti kalau hanya ke satu orang atau misal cuma sekali Zaman doang, kita muda nggak ada begitu. iya maksudnya kan berarti Biasanya kalau diem lama terus baru ngomong itu biasanya apa yang Dirasakan. Enggak, makanya bedanya gini ya, zaman kita dulu ya Mbak Yen ya, zaman kita dulu pacaran tuh ada loh, saya lihat di TikTok itu yang cuma ketemu pakai cuma pegang-pegangan batu atau cuma tanah gitu. Kamu mau kemana? Kamu datangnya dari jam berapa? Anak sekarang dah, halo ketemuan di kafe ini. Dengan gampangnya ketemuan tanpa ada halangan sama sekali dan gampang berbohong. kita check-in Iya, yuk. check-in yuk. ini juga termasuknya bukan pergaulan zaman anak sekarang loh, maksudnya Kan pergaulan tadi zaman kan Mbak dulu. ini bilang membedakan kalau yang Iya. itu seperti apa, kalau zaman kita seperti apa, Soalnya maksudnya kan apa gitu. kalau lihat sekarang ya, anak-anak zaman sekarang tuh justru bangga kalau melakukan entah itu berciuman atau apa, malah mereka show up atau dugem. Nah kalau zamannya ini Ya, kita anggap nutup-nutupin ya. kan ya gimana caranya nih keramas atau gimana biar gak borok atau gimana ya zaman-zaman Cuma dulu. baca novel dulu Om. Dimaki-maki ibu saya. Sampai ngumpet-ngumpet itu baca novel, saking nggak bolehnya baca novel. Nah itu gimana sih, maksudnya gak ngerti pergaulan bebas yang dimaksud Jadi itu. pergaulan bebas itu kalau dalam terjemahan itu promiskuitas. Jadi lebih mengarah ke arah seks bebas. Oh, Lebih free sex. mengarahnya ke situ. Nah, itu sebenarnya udah sejak zaman dahulu ya. Itu sejarahnya itu sebenarnya kalau kita tarik sejarah itu dari zaman laki-laki berburu dan meramu dulu. Wah, ini kalau saya ngobrol sama saya tetap ke sejarah lagi. Berburu dan meramu. Beda masa. Ketika wanita di rumah, terus si laki-lakinya itu berburu mengumpulkan daging untuk disimpan untuk dibawa pulang. Nah, disitulah dia akhirnya berhubungan seks dengan wanita lain. Sebenarnya itu udah ada, makanya ada istilah pejantan alfa, begitu. Kemudian makin kesini kan ada, kemudian ketika budaya terbentuk, ada budaya pertanian, budaya peternakan, kemudian orang membentuk desa, terus kemudian sampai ada agama, turunnya agama, begitu. Akhirnya banyak norma-norma yang membatasi sebagai pegangan moral, orang tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tetapi akhirnya juga namanya pergaulan itu tetap akan selalu ada seperti itu. Seperti juga maaf ya, pelacuran ya, atau bahasa halusnya apa? Itu udah sejak dari dulu bisnis tertua zaman dahulu. Prostitusi itu bisnis tertua zaman dahulu ya. Terus kemudian kalau saya baca ya, memang dari semakin kesini, semakin jumlah penduduk makin banyak, teknologi semakin maju, itu semakin pergaulan bebas semakin meningkat. Karena bukan apa-apa, ada paparan dari internet, macam-macam ya. Jadi tingkat pergaulan bebas itu makin tinggi. Bahkan di Eropa itu, bahkan Eropa Amerika ya, negara-negara liberal itu rata-rata laki-laki yang dewasa itu laki-laki pernah yang punya pasangan, maksudnya berhubungan badan gitu antara 7-10, wanitanya 4 rata-rata. Nah, itu rata-rata. Bahkan yang katanya negara dikatakan paling bahagia di dunia, Finlandia sama Selandia Baru, termasuk tinggi pergaulan bebasnya, seks bebasnya. Tapi kenapa mereka disebut bahagia? Pertanyaannya tuh di situ. Apa karena faktor itu? Ya, makanya. Bahkan sekarang, Dan kenapa tingkat HIV/AIDS di sana sangat sedikit? Nah, begitu loh. padahal bebas banget ya. Ada bebas banget di sana. Sedangkan di Afrika tingkat HIV/AIDS-nya tinggi. Kalau di Asia tuh Thailand, itu memang tinggi HIV/AIDS-nya.
Nah, apakah itu ada kaitannya? Apakah dengan banyak pergaulan bebas terus penyakit menular seksual tinggi? Ternyata tidak berhubungan secara langsung. Ada faktor-faktor di tengahnya. Kalau di sana ada faktor kemiskinan terutama. Faktor kemiskinan itu kan membuat akhirnya orang menjual diri. Akhirnya keluarga terpaksa menjual anak gadisnya macam-macam. Terus kemudian berhubungan seks secara lebih bebas dan mereka tanpa pengaman, nggak ada duit untuk beli pengaman, nggak ada duit beli kondom, pabriknya pun mungkin nggak ada, begitu. Jadi akhirnya HIV/AIDS paling banyak di Afrika, begitu. Tapi yang pertanyaannya kenapa kok Selandia Baru sama Finlandia malah nggak ada sedikit pergaulannya bebas termasuk tingkat tinggi di bawah HIV-nya Inggris itu kok tingkat kebahagiaannya dikatakan tinggi itu loh. bahkan Itu anak dari- sekolahnya pun lebih bahagia sekolah di sana. Ayo, Karena kenapa? tanpa PR, tanpa banyak tekanan dari guru, mereka bahagia sekali, rambut boleh gondrong. Itu pendidikan terbaik Finlandia. Bagus Iya. banget. Tapi mereka juga kebahagiaan seksnya juga banyak. Apakah saya harus pindah ke sana? Jangan. Makanya itu kalau cari hubungannya gimana Mas Nunung? Kenapa kok bahkan negara tujuan orang-orang Indonesia itu kalau boleh pindah negara, Pengennya ke sana. negaranya tuh mereka kalau nggak Finlandia, mereka itu pengen pindahnya ke Selandia Baru karena di situ katanya negara yang bahagia begitu. Padahal di situ seks bebas. Ayo menurut Iam dan Nunung apa analisanya? Coba menurut Pedunung Mungkin gimana? bagi mereka mah Mereka ya, kesejahteraannya juga tinggi salah satu. salah satu mereka faktor mungkin dari segi finansial mereka juga lebih tinggi karena mungkin di sana tuh penghasilan semua orang tinggi dong. Tinggi. Menurut saya gitu. Terus bagi mereka untuk membeli alat pengaman itu sudah seperti hal biasa dan itu wajib dipakai mungkin ketika mereka melakukan hal itu. Menjadi kebutuhan. Jadi kebutuhan hitungannya. Kalau di sini kan masih banyak orang yang masih tabu dengan masih malu beli di Alfa untuk beli padahal mereka pengen. Nyebutin Iya, aku. nyebutinnya ya. Oh pernah beli. Bahkan yang saya pelajari di film pernah ada bilang si depan dosen atau depan gurunya itu dikasih mereka dibagi. Gimana? Saya pernah nonton film apa waktu itu ya? Di Finland. Mereka dibagi untuk alat pengaman, ini untuk kencan pertama kalian. Oh, Oke. jadi inget gak sih kalau dulu pernah kalau di kita mau ngadain bank kondom terus gak disetujuin? Nggak boleh malah ya di kita itu. Iya. Iya, karena menurut Apa? Bang apa? Bang Nanti ada pinjol kondom dia. Iya kan dulu pernah ada. Iya. Pernah ada dengar. Sekarang malah saya mirisnya gini, saya pikir mereka menganggap seks bebas itu kalau di kita itu masih tabu. Tapi di mereka dianggapnya daripada mereka berbuat aneh-aneh di belakang orang tuanya, di belakang yang mereka lebih setuju mereka melakukan itu tapi dengan rapi dan dengan pakai pengaman yang baik. Jadi mereka udah gak mikir agama ya karena mereka berbeda agama dengan kita, dengan agama muslim saya terutama ya. Di mereka yang penting mereka tuh melakukannya bebas tetapi pakai aturan dengan memakai alat pengaman tersebut gitu. Jadi dari itu bebas diajarin malah sama gurunya yang ngasih. nah iya karena di kita sendiri itu edukasi tentang seks itu masih kurang. Bahkan orang tua untuk mandi, saya kalau mandi kadang ya mandi dengan tanpa busana anak saya udah ngeliat ini apa gitu supaya dia paham kamu jangan megang ini jangan megang itu. Apalagi yang laki-laki. Iya. Siapa pengen jadi anaknya? Karena sampai saya bilang mas nanti mas sayang mama kan gitu. Mas ngerti caranya kalau perempuan pasti begini megang ini iya mah gitu. Akhirnya anak saya tidak mesum ya, tidak mesum dalam tanda petik gitu. Makanya saya bilang saya bilang kamu keluar kota cari ilmu kamu di sana bahwa hidup itu seperti apa harus bebaskah, bahagia di mana kamu. Ternyata dia bilang saya bebas tinggal di sana gitu, bebasnya tapi saya punya aturan mah gitu. Nah iya kadang anak sekarang tuh pengen bebas tapi gak punya aturan. Nah, that's the point. Makanya tadi Om bilang, kenapa kalau di Finlandia orang-orang tuh bisa seks bebas, tapi bahagia. Betul. Mereka bisa lakukan itu dengan bebasnya, tapi mereka tanpa mengurangi atau penyakit HIV-nya nggak ada, gitu. Malah sedikit menurut Om tadi kan. Ya mungkin karena memang udah dikasih edukasi dari awal sama gurunya atau orang tuanya bahwa kalau pun kamu melakukan itu gunakan ini. Jadi gini, kalau yang terkait kebahagiaan, saya tadi mengungkapkan itu karena saya baca ya, terus saya analisakan masalah kan orang itu selalu akan pada benar dan salah, semua akan berkutat. Iya, apalagi dengan agama ya, norma Sama, ya. kalau saya sih masalah setuju dan tidak setuju. Kalau saya, masalah benar salah itu urusan masing-masing. Kalau kenapa kok di Finland sama di Selandia Baru dikatakan negara terbahagia itu pun saya udah tanda tanya. Pakai kebahagiaan itu ngukurnya pakai standar apa? Bahkan dalam sebuah buku tentang peta kebahagiaan itu yang nulis buku peta kebahagiaan itu mereka profesor siapa ya menulis tentang peta kebahagiaan itu dia sendiri menyaksikan bahwa di Finland sama di Selandia Baru itu
memang benar-benar bahagia. Bahkan dia menyatakan bahwa orang India atau orang Bangladesh, bahkan orang-orang Syria yang penuh dengan pertempuran pun mereka juga bahagia dengan cara mereka sendiri. Jadi pertama, saya nggak percaya bahwa standar kebahagiaan itu berlaku dan disetujui oleh semua orang. Variabel-variabelnya pasti bias. Terus yang kedua, kenapa orang-orang Indonesia kalau ditanyain mau pindah ke luar negeri gitu milihnya ke Finland atau ke Selandia Baru? Ya, karena di sana ekonominya lebih baik, kebebasan lebih baik, kebebasan. Tetapi begini, orang itu memang terlanjur mengadopsi nilai-nilai dari luar yang dianggap baik. Itu sindrom inferior menurut saya bagi orang-orang orang-orang pasca penjajahan kayak kita itu. Yang saya tidak setuju itu jikalau nilai-nilai di kultur lain, di budaya lain dipaksakan masuk di sini. Pasti nggak cocok. Di sini aja misalnya orang kawin muda, kemudian ekonomi nggak kuat, diceraiin. Ya, gampang banget cerai di sini. Labeling janda itu sendiri udah membuat orangnya minder, bahkan akhirnya saking minder malah dendam, akhirnya malah menjual diri pun bisa terjadi. Kalau di luar negeri labeling janda nggak terlalu, ya kan, labeling janda. Kalau di Indonesia labeling janda itu kan kejam. Oh, saya pernah merasakan soalnya. Ya, kan labeling janda. Jadi makanya itu nggak semua kultur itu cocok. Kalau di sana, misalnya misalnya kawin muda, pisah, misalnya pisah, terus kemudian nggak punya pekerjaan. Kalau di luar negeri yang negara ekonominya maju, mereka udah dapat santunan sosial. Mereka udah dapat jaminan sosial. Lah kalau di Indonesia, ponakan saya sekarang malah pindah jadi WNA. Tinggal di Italia sekarang. Kan? Iya. Karena dia pikir di sana itu label janda pun dia nggak masalah dan tidak jadi kejam dengan bilang janda itu jelek, janda itu nggak bisa apa-apa. Dan dia dengan santainya, dia Muslim, dia puasa seperti kita gitu. Dan dia bilang, saya tetap bahagia, saya milih di WNA aja. Di Indonesia kayaknya label padahal mereka lebih gila daripada di luar negeri. Punten dalam pendapat sekarang saya pikir di Indonesia lebih gila seks bebasnya, lebih gila pergaulan dibanding di luar negeri. Saya sangat lihat dengan nyata karena saya sering ke Jakarta, ke Blok M, kemarin saya lihat pergaulan anak sudah nggak ada batas sama sekali dan nggak punya malu. Mereka dengan bangganya bahwa, gue laku loh, gue keluar malam loh, gue keren loh gitu. Malah ternyata orang yang kan Indonesia itu negara yang sangat rapi, negara yang sangat punya adab, Muslim, but in the real lebih parah daripada di Amerika. Itu yang saya lihat. Apalagi laki-laki dengan gampangnya memutuskan kawin cerai atau memutuskan ganti-ganti pasangan dengan sangat gampangnya dan sangat bangga. Makanya saya bilang malah jeleknya perempuan ngomong gini, lo bisa kenapa gue kagak? Akhirnya seperti itu. Bener kata Om tadi bilang dendam, akhirnya malah menjual dengan kemampuan dia yang kurang gitu ya. Dia hanya memikir bahwa cari uang dengan cepat itu lebih baik. Mendingan gue jadi pelacur aja sekalian daripada gue sakitin laki-laki. Halo. Jadi bahkan orang misalnya hamil di luar nikah, terus kemudian pengen anaknya hidup terjamin karena dia tahu bahwa masa depannya masih suram. Itu dia bisa mencari ibu bapak adopsi kalau di luar negeri. Lagi di kita untuk adopsi itu susah banget melalui syarat macam-macam begitu. Jadi ini kenapa kok free sex atau pergaulan bebas itu ya tetap saya tidak setuju. Jangan sebetulnya. Nah, tetap tidak setuju. Tetap lembaga pernikahan itu tetap menurut saya sakral. Walaupun orang sekarang udah mulai memilih tidak menikah. Iya. So itu pilihan. Tetapi maksudnya yang jadi pertanyaannya supaya norma-norma itu tetap harus berjalan. Kalau bisa itu terjadinya kehamilan itu sesudah menikah, itu harus dipertahankan. Walaupun setelah nikah sebulan lahir ya ada, nggak masalah lah. Terpaksanya gitu, tapi tetap harus pernikahan itu yang. Tapi kayak zaman sekarang kayak gitu deh. 2-3 bulan nikah udah lahir. Udah biasa ya. Iya kayak udah halu pernah nggak sih? Kalau zaman dulu mungkin mereka akan malu, zaman saya ya. Tapi mungkin sekarang dianggapnya benar dianggap lumrah. Iya, jadi karena saking banyak ya. lewat begitu saja gitu. Karena saking banyaknya yang terjadi kayak gitu. Walaupun tahu ibaratnya hamil duluan, kalau sekarang tuh juga dari keluarganya sendiri tetap ngadain perayaan gak sih? Kalau diem-diem malu ya anaknya. Biasanya ketahuan hamil, terus abis itu ijab doang, baru perayaannya nanti. Karena kan kalau di sini ya ini juga nanti kita akan bahas lebih lanjut bahwa pernikahan itu juga menjadi beban.
Betul. Karena beban akan biaya pesta, biaya kalau yang laki-laki Kan harus banyak nganter kasus ini. ya, sekarang banyak pernikahan gagal sebelum waktunya karena banyak biaya yang diminta. Ya, jadi ini kita bicara masalah kuliah. Saya pernah ketemu orang bujangan sampai umur kita sekarang, saya udah mau 40 ya, perasaan masalah masih ABG ya. Perasaan saya masih 25 tahun gitu Om, padahal masih bangkotan ya, udah gadis. Lu kenapa nggak merit gitu? Ngapain gue merit? Sekarang perempuan gampang kok. Dia bilang seperti itu. Nikah gue harus kasih dia uang bulanan, ribet. Gitu saya bilang, hah? Lu pikir pernah saya jadi waktu saya pernah jadi single fighter ya? Dia ngajak saya dalam tanda petik check-in, ketemuan pertama. FWB. Terus gini, abis makan kita mau ngapain? Ngapain? Ya, terus kita mau begini-begini aja, ngapain? Saya bilang, kamu kan janda emang kamu nggak pengen? Pengen apa? Terus dia bilang, hei jadi janda nggak usah belagu ya. Gadis aja banyak yang diobral, dalam tanda petik gadis banyak diobral. Iya benar. Halo? Di zaman sekarang tuh banyak yang berkedok dengan FWB. Sekarang sebenarnya gini, kita juga tetap harus jujur sama fakta-fakta ya, bahwa dari penelitian itu saya lupa angka pastinya, tapi SMP, SMA deh. SMA yang paling banyak. Itu tingkat keperawanan itu di bawah 10%. Nah, itu fakta tapi tidak pernah terungkap karena mungkin karena negara kita religius berusaha menutupi hal-hal yang tabu tersebut. Tapi penelitian yang nggak bisa disangka itu sebenarnya data statistik. Bahwa sebenarnya pergaulan bebas itu udah dari dulu. Sudah ada. Bahkan antara desa dan kota sama. Desa dan kota itu sama. Kenapa coba? Padahal di desa itu katanya norma-norma lebih kuat. Kan? Tetapi kenyataannya juga semenjak globalisasi ini, semenjak globalisasi informasi maksud saya, internet di mana-mana, orang kenal lewat media sosial, ketemuan, terus kemudian habis itu kegiatan produktif di kampung tuh bahkan lebih sedikit daripada di kota. Di kota lebih banyak kegiatan produktif menghasilkan uang, tapi di kampung itu sangat sedikit kegiatan produktif. Jadi malah potensi terjadinya pergaulan bebas itu dan tinggi. tempat remang-remangnya lebih banyak karena gelap. Contoh kemarin saya pulang dari tempat saya mengajar, saya melewati Banyak banget ya. Jadi kalah habis ya. banyak ya. Aku pulang ngajar, aku kan saya tuh kan jauh dari tempatku ya. Ya. Dan aku pernah pulang malam karena kita pulang acara LDKM mahasiswa, pulang malam, maghrib lah, around maghrib mungkin. Kan itu ada yang namanya sawah, selalu ada air, ada tempat duduk gitu di pinggiran. Kali mungkin ya. Saya ngelihat karena mungkin motor tuh kelihatan dari cahayanya. Mereka maghrib duduk berduaan di situ ngapain? Halo? Ya mungkin lagi mancing. Gue bilang halo, ini udah maghrib guys, remeng-remeng kagak ada lampunya, ngapain lo? Gitu. Nah kan tadi Om bilang di desa, itu kan desa. Enggak, itu uji nyali. Oh, tidak. Uji nyali ada Uji nyali hantu itu atau mungkin. tidak. Enggak, uji nyali itu dua, ada hantu atau tidak, atau ada hansip atau tidak. Ada hansip atau tidak, itu yang lebih keren. Bener-bener hansip atau enggak. Sampai gini, woi temenku kan yang bawa motor, itu mereka ngapain? Lu ribet banget sih gitu. Ini mau maghrib, ini udah maghrib lewat, udah mau isya. Ngapain mereka gelap-gelapan di pinggir jalan begitu? Mana gelap di situ pinggir ada air. Nyuksur gimana nyuksur? Allah. Bener kan itu desa. Bener kata Om tadi, karena mereka kan lebih Kalau gua sih orangnya konvensional. Aku akuin mau omongin gua katro atau apa saya nggak masalah ya. Cuma yang saya lihat itu kalau di film-film itu kan ketemu pertama di resto, habis itu udah balik ke apartemennya langsung pengalaman seru lagi Om. langsung tidur bareng, ya kan? Beda lagi. Itu namanya one night stand. One night stand itu Cinta emang satu udah ada malam. di mana-mana. Cinta satu malam itu sebenarnya udah banyak terjadi di Indonesia. Keren juga. lagi ngajaknya di bawah pohon atau bawa mobil nih, keren cowok bawa mobil. Jemput saya ceritanya. Wah ini pengalaman pribadi ya. Ya, terus? Jemput saya, tiba-tiba dia berhenti tempat gelap. Ngapain? Tiba-tiba deketin. Wih, dia mau cium-cium kan pegang-pegang. Halo, lu gak punya duit kerja ke hotel? Gitu kan? Tapi jadi ke hotel. Enggak, takut dia takut gini. Kan aku mah orang terkenal, masa masuk hotel? Ada hotel yang bagus, gak kelihatan orang. Ternyata mereka manfaatkan tempat-tempat gelap dan bawa mobil dalam untuk membahasa kita anak gaul bergrepe-grepe keles gitu. Oh, gue sangat terhormat untuk digrepe-grepe dalam mobil, maaf ya guys, gituin. Tapi di hotel gak apa-apa. Hotel gak apa dikit sih. Enggak, makanya siap-siap kamu ya. Siap semprotan merica atau semprotan baygon. Tapi lucunya kalau itu penakut, begitu mau megang-megang saya Om, suddenly lampu tuh mati, lampu jalan. Dia ketakutan langsung lari mobil, takut lu ya. Itu hantu nggak boleh lu pegang-pegang gue di sini gitu. Saking
bener-bener zaman sekarang gila. Orang hal seperti itu udah nggak dianggap dari zaman, bukan zaman kalian doang ya, dari zaman saya pun sudah ada. Jadi bukan cuma hal dari sekarang dianggap karena internet dan lain sebagainya, zaman saya, zaman kita aja sudah ada seperti itu gitu. Tapi zaman sekarang tuh ya menurut saya gitu, pertama karena emang kayak kebutuhan media sosial. Iya, Yang karena sih bangga kan. Bangga masuk hotel. iya kan sebagian orang kayak gitu kayak Oh. diposting dengan bangganya. Wih, gue Tapi di hotel. malah saya lihat di TikTok, Apa tuh? nasibku seperti ini nunggu suami orang di kamar mandi. Itu bangga guys. Nah itu dia bikin langsung gini, nasib jadi cinta suami orang. Lalu cinta suami orang bangga. Nah itu yang diherankan kayak untuk apa gitu Kalau kan? kamu cinta suami orang ya diam-diam ya. Fakta terbaru. Tapi kan gak harus show off gitu maksudnya. Ya, betul. Dengan pedenya hotel dia tutup, meskipun yang dia masukin cuma gambar dia cuma di belakang kaca gitu. Beginilah nasib cinta suami orang, hanya ketemu di sini saja. Itu pun hanya 2 jam, lalu dia pergi lagi. Halo, bangga sekali kau ya. Oh my god. Kalau ini sih bukan mendukung sih, tapi kayak kalau lu diem aja masih ya udah gitu, tapi ini tuh Pengalaman kayak pribadi. Ya. Nggak, lu diam-diam aja terus gimana? Maksudnya gimana? maksudnya kan kalau sekarang kan selalu di apa-apa di-upload gitu loh. Di-upload. Maksudnya kalau dia diem aja mah ya udah, bukannya itu yang merusak generasi yang baru-baru itu karena Dengan mencontoh. Dengan melihat. mencontoh. itu. Iya, karena kan mereka yang maksudnya nge-share begitu mudahnya gitu loh. Kan apa sama aja ya? Saya sangat depresi dengan keadaan di umur 17 tahun I have a baby. Ya. That's very bad story in my life gitu. Nah, berarti ini penyintas. Nah, coba kita suatu saat datengin yang bukan penyintas, korban. Apa yang terjadi pasti beda. Beda. Jadi ya ada sih bagusnya kita datengin penyintas yang udah pernah melewati dengan baik. Berarti ada pesan. Ada pesan ya. Gitu loh. Bahwa sesuatu yang bebas itu belum tentu baik. Ya, kebebasan itu ada batasnya. Karena semua orang pengen bebas. Ketika semua orang bebas, pasti terjadi gesekan. Ya, ngomongnya memang filsafat banget sih. Tapi apa? Aku golongan tua loh. Saya zaman dulu ya mau lihat misalnya ya namanya anak muda ya SMA kuliah, mau ngelihat bahunya gadis saja, kalau bisa sampai bawahnya kan misalnya. Jujur, hanya kita dulu sampai pulang dari kuliah di Jogja naik motor Vespa, naik ke arah pegunungan, siapa tahu ada yang mandi di pinggir sungai. Mereka kayak gitu. Dalam. Belum tentu dapat. Bayangkan aja sekarang orang tinggal klik aja udah lihat gambar telanjang, mau yang Gampang banget. mau yang Latin, mau yang Afrika, mau yang Arab, Mau yang mau hitam, mau yang itu ada semua. tiap sehari itu bisa lihat ribuan orang telanjang coba zaman sekarang. Nah zaman dulu kita butuh perjuangan keras naik Vespa, naik gunung, belum tentu dapat. Kalau ada yang mandi kebo. Kan telanjang juga. Kan gue telanjang. Zaman dulu mau pacaran aja susah banget ya. Ya Om ya, susah banget. Makanya itu jadi saya tuh termasuk keluarga konservatif ya bapak. Ya bapak saya dengan ibu saya sampai beliau meninggal dan tapi kakek saya dulu istrinya 4 sih kakek saya. Kakek saya mandor. Kalau kamu sekarang isinya berapa? Mandor tembakau Belanda, mandor perkebunan tembakau. Jadi bapak saya itu almarhum bapak saya itu anak dari istri yang keempat, dan di situ tuh banyak sekali masalah. Ketika udah ditinggal bapak ibunya, dia dikejar-kejar oleh saudara iparnya, rebutan warisan. Jadi banyak hal itu membekas di almarhum bapak saya. Akhirnya bapak saya setia dengan satu pasangan. Dan begini loh, ketika setia dengan satu pasangan itu dianggapnya katrok, dianggapnya apa ya? Kok hidup di dunia nggak berusaha menikmati. Nah, tapi gini loh, setia itu dianggap katrok ya. Tetapi saya selalu bilang ada yang sakral dalam hidup ini tuh, ada yang sakral. Memang beda yang dilewatin Teh Nunung sama saya beda. Kalau saya mempertahankan nuclear family ya, keluarga nuklir, sumber kebahagiaannya hanya di keluarga. Kalau di luar keluarga kita nggak akan dapat. Tapi jujur saya Sulit dapat, bukannya nggak akan dapat, sulit dapat. selalu ngiri sama orang-orang yang rumah tangganya bener awet dari awal sampai akhir dengan melalui fase tidak seperti saya gitu ya, karena kan kita beda pengalaman dalam hidup gitu.
Orang berpikir dengan menikah muda, it means saya seks bebas, misalnya. Terus saya pernah berganti suami, it means saya juga melakukan seks bebas. Padahal orang tidak pernah tahu apa yang saya lewati selama itu gitu ya. Dalam hati kecil sama perempuan-perempuan yang pernah seperti saya, pernah merasakan hal yang beda dengan orang lain, batin kecilnya padahal saya nggak mau seperti itu. Tapi kadang jeleknya adalah orang itu malah mengikuti keadaan yang sudah jelek. Udahlah terlanjur jelek, udah janda aja jadi pelacur aja sekalian, gua gitu aja sekalian. Nah itu yang kata Om bilang, akhirnya mereka ruangnya malah jadi sempit. Nggak bisa, peluangnya itu malah jadi sempit karena otak dia cuma mikirnya dendam, mikirnya sakit hati gitu. Dan akhirnya keluarga malah berantakan dan kehilangan sosok keluarga, ngeliat keluarga orang lain. Contoh anak saya bilang gini, mau pengen makan pizza, ya beli aja, cuma pizza. Tapi makannya sama papa sama mama komplit. Oh my god, itu sakit Om, sakit banget. Itu yang selalu saya ingat sampai sekarang. Makanya saya bilang ke anak saya, nah kamu boleh pacaran, tapi please jaga keperawanan kamu. Karena perempuan perawan zaman sekarang itu langka 1000 banding 1. Makanya di atas keperawanan. Karena sekarang gampang banget perawan tuh dibeli dengan uang. Saya bilang, apa kebutuhan kamu? Sebisa mungkin mama ikutin. Jangan sampai kamu hanya demi uang bayaran kuliah kurang, kamu jadi ayam kampus? Ayam kampus. Ya, namanya dunia ke depan itu ini overpopulasi. Ketika duit dicetak ini ngomongnya memang agak ini udah. Iya, makanya ketika duit dicetak terlalu banyak, ya. Harga duit jadi harga uang jadi turun, itu inflasi. Ketika jumlah wanita terlalu banyak, harganya jadi makin murah. Murah sangat. Nah, itu terjadi, itu hukum alam natural. Jadi makanya itu akhirnya menjadi komoditas. Makanya tadi ada anak SD dijual, ya. Perdagangan anak banyak, perdagangan perempuan banyak. Lah apakah itu nanti akan menjadi masa depan yang baik? Jadi masa depan itu semata-mata bukan masalah materi loh ya. Mungkin orang yang bergerak di bidang prostitusi mungkin duitnya lebih banyak, tapi apakah hidupnya tentram dan damai? Apakah kesehatannya baik? Apakah anak-anaknya akan terurus dengan baik? Ya memang nggak naif ya, setiap orang punya pilihan hidup sendiri dan saya tetap menghargai orang yang bergerak di bidang prostitusi, itu hak dia. Tetapi ya itu tadi, kalaupun memang saya bisa memberikan sudut pandang, ya kalau yang belum nyampe ke situ ya jangan. Pilihan hidup itu kan banyak. Tapi kadang saya lebih suka sama pelacur sekalian dibanding perempuan yang cuma dimodali bilang cinta, mau diajak ke hotel dengan gratis. Kalau pelacur ditolak dikit, lu bayar lo, harga gue sekian lo. Mereka punya harga. Mereka punya harga loh. Ditowel doang punya harga, tapi perempuan gini, ya ini aku cinta sama kamu, kita check in yuk. Kamu kan cinta, yuk kita check in. Murah banget loh, cinta modal habis itu ditinggalin. Mendingan pelacur dibayar. Udah ketahuan besok bisa beli makan. Tapi kalau cuma cinta, makan apa lu ke warteg bisa makan cinta? Ya kan mungkin aja dia juga mampu secara materi, jadi dapat senangnya. Mampu, hari gini mampu. Orang kebanyakan karena punya. Sekarang orang nggak apa-apa, nggak ada duitnya. Nggak ada duitnya, nggak pakai duit. Kan nggak semua orang melakukan hubungan seks bebas itu hanya karena untuk mendapatkan uang. Ada juga yang ingin mendapatkan kesenangan karena mungkin kesepian atau yang lainnya, kan kita nggak tahu. Tapi kayaknya ujungnya pasti kalau nggak punya duit pusing-pusing juga. Iya betul. Iya, Menurutku harga diri perempuan sekarang murahnya cuma dibilang cinta. Masih mending pelacur dibayar ketahuan. Kalau teman saya dulu bilang yang playboy dulu waktu kuliah dulu, dengannya udah beli Nesero kayak gitu. Malah ada janda digodain nenek-nenek umurnya udah 50 tahun lebih, itu yang buta anak mudanya kali ya. Katanya aku gini, tahu nggak teteh, aku sekarang digodain sama berondong. Oh ya? Terus bibi dikasih apa? Dibeliin nasi goreng. Nasi goreng doang. Habis itu dia nginep di rumah aku. Oh my god, bibi murah amat. Teteh kalau pacaran nggak usah pakai duit. Dia udah sayang sama kita aja udah bahagia. Kalau jadi suami baru minta duit kalau dikawin. Kalau kagak, halo, murah banget. Nasi goreng 15.000. Maaf ya. Oh mahal. Enggak, ada yang memang banyak hubungan seksual ya. Itu kan tadi ya ini bilang untuk kesenangan. Iya kan, semua kata hebatnya kebahagiaan gitulah misalnya. Tapi dari Teteh tadi kan bilangnya ya kalaupun memang itu profesional ya malah lebih berharga kalau memang harus diberikan uang kayak gitu.
sekalian seperti itu. Nah, tetapi begini loh, kalau yang untuk sisi Yeni tadi, kalau orang hanya untuk kesenangan aja, orang tuh nggak akan puas dengan satu orang. Betul. Mangga tuh ada mangga mana lagi, mangga paket, mangga banyak macam mangga. Orang pasti akan tidak akan pernah puas. Dan apa yang terjadi coba? Saya belum nyinggung ke kesehatan loh ya. Kanker prostat, kalau bagi yang sering melakukan terlalu berlebihan, terus kemudian kanker leher rahim, lu penyakit menular seksual banyak, HIV/AIDS, macam-macam kan. Belum lagi kesenangan tante Girang yang arisan. Ya. Hadiahnya brondong keren. Ya. Itu real. Malah dia menawarkan ke saya, tante mau bikin arisan nggak? Aku siap kok diperjualbelikan sama kalian. Oh my god, that's real. Serius? Beneran. Coba apa yang gerak di situ? Gerak ekonomi. Nah. Akhirnya sesuatu sekarang ini ada hubungan seksual, ada cinta. Ya, saya nggak ngomong naif lah, tapi saya tetap ngomong beberapa hal. Ada hubungan sesuatu untuk kepuasan badaniah, kemudian untuk sesuatu hal yang lebih sakral, cinta. Terus yang ketiga ada gerak ekonomi di sini. Lah, di antara ini nanti gerak ekonomi yang akan dominan, Ya, gitu betul. loh. Gerak ekonomi yang akan dominan karena bukan apa-apa. Sekarang itu udah zamannya material. Orang apapun harus ada duitnya, apapun ada duitnya. Sia-sia nggak ada makan siang gratis begitu. Ini loh makanya hati-hati untuk kesini. Memang uang mudah didapat untuk jasa seksual itu tadi. Tetapi ya tadi efek sampingnya tuh banyak. Dan itu hanya uang panas itu nggak akan tahan lama deh. Nggak ada berkahnya. Oh iya, sama satu lagi yang mau Yani tanyain, kan ini berdua udah berpengalaman menikah. Nah, otomatis kan orang mau berhubungan bukannya harus ada rasa cinta. Nah, sekarang itu kan lagi tren yang namanya ONS ya. Nah, Apa tuh? ONS, apa lagi? one night sex. Nah, Cinta satu One night stand. Apa nih? Bahasa gaulnya cinta satu malam lah ya. Ya. Cinta satu Iya. malam. Nah, kalau berdasarkan orang-orang yang cerita itu ya, katanya mereka itu nggak saling kenal. Tapi kok bisa gitu loh? Maksudnya bukannya orang mau bercinta itu harus ada rasa dulu ya, gimana memulainya kalau Bisa nggak? Bisa nggak? Itu tanpa ada gerak ekonomi. nggak ada. Nggak Jadi ada uang. jadi mereka itu ada grupnya sendiri, terus mereka saling ngajak ketemuan hanya untuk misalkan hotel mana, ketemuan untuk melakukan itu, setelah itu udah. Tapi nggak ada membayar. Kalau dari saya begini, sudut pandang saya, one night stand orang nggak kenal atau hanya kenal di Facebook, kenal di media sosial, atau hanya baru kenal dalam pertemuan sesaat di kafe atau di mana kok terus habis itu melakukan one night stand ya, hubungan cinta semalam. Menurut saya pertama, orang-orang tuh kesepian sekali. Orang-orang zaman modern sekarang itu kesepian. Kesepian itu begitu menggigit. Dan akhirnya orang-orang tuh haus sensasi baru yang menantang. Jadi nggak kenal orangnya kayak apa, udahnya bodong apa enggak. Makanya yang jelas dia itu haus sensasi. Makanya orang kan nyobain minuman aja kan banyak banget ya. Itu tadi, ketika orang tidak membatasi diri, dia akan selalu haus sensasi baru. Akhirnya apa? Ketagihan. Awalnya tuh coba-coba, kemudian ternyata enak, secara badannya memang enak, dan habis itu semacam nggak ada beban, toh nggak ada hubungan emosional, tetapi kemudian apakah dia dari ketemu si A langsung cinta satu malam, kemudian minggu berikutnya si B, si C, si D, apakah semuanya itu akan baik-baik saja? Nggak tahu. Nah, ini ada yang mungkin hobinya mukul, ini mungkin hobinya mukulin pantat misalnya, atau ini hubungannya jambakin rambut. Loh, banyak hal terjadi kayak gitu loh. Kadang bahasa mereka gini, karena saya nyaman saat pertama ketemu sama kamu. Nyaman doang. Sekarang kan sama aja bahasa saya kucing dalam karung. Lah kalau itu kucing garong, ya kan? Lah kalau kucing garong itu apa? Dia punya cakar, punya gigi, punya taring. Lah kalau sampai dia nyakar, apa yang terjadi? Ya, coba lihat di berita di media sosial. Ada seorang laki-laki yang membunuh seorang wanita karena pelayanannya tidak memuaskan. Iya. Terus ada laki-laki membunuh karena badannya dibilang bau. Nah, jadi kayak gitu loh.
Bayangkan kalau itu namanya berjudi dengan hidup. Bagi saya, berjudi dengan hidup karena kucing dalam karung. Lebih baik kenal maupun bentuk hubungan gimana sama suka, yaitu masalah pilihan dan konsekuensi. Kalau lu akhirnya menderita, ya itu pilihan lu. Setiap orang belajar masing-masing. Tapi kalau langsung ketemu kok langsung kayak gitu, itu kucing dalam karung. Kalau kok orang butuh selingan itu kan karena bosan. Bosan itu apakah kakek nenek kita, apakah mereka juga mengalami kebosanan dengan nilai-nilai yang ada zaman dulu? Apakah seseorang itu bosan dengan anak-anaknya, dengan kalau mereka menjadikan rumah itu tempat yang nyaman? Jadi bagi saya kebosanan atau keinginan untuk mencari selingan itu akan berkurang atau akan hilang ketika di rumah itu menjadi tempat yang menyenangkan. Ngomong saya naif atau idealis itu bedanya gini dong, kalau zaman sekarang jadi saya lihat itu gara-garanya awalnya memang karena internet dan sosmed yang sangat gila-gilaan. Betul. Dengan gampang kita bengong, suami belum pulang, contoh konkret, atau pacar lagi di luar kota, bukalah handphone, terus bukalah Facebook, ada di tiba-tiba inbox ting, halo, ada teman ngobrol dong, lama-lama nyaman. Yang kan niat selingan jadi ketemuan yuk, laki gue nggak ada nih, pacar gue nggak ada nih, ketemuan aja, bener nggak? Bener. Itu juga anak sekarang beda dengan zamannya orang zaman dulu yang ruang lingkup mereka cuma di situ-situ aja. Tapi emang kayak pergaulan sekarang tuh emang kayak disupport oleh media sosial sih. Iya, jadi kan tadi Om bilang katanya kau zaman dulu mereka masih bisa, orang tua zaman dulu, bahkan ada yang sampai sekarang ya. Iya. Mereka dengan nyaman di rumah ngobrol sama anak-anak karena mereka nggak gila-gilaan handphone sama sekarang. Malah murid saya bilang, ibu saya lebih peduli sama handphone dibanding sama saya. Emang dia pernah yang saya PR. Jadi mereka tanpa sengaja malah ke handphone. Akhirnya apa? Hal negatif yang mereka dapat. Karena orang tuanya bilang, kamu udah belajar? Cuma bilang, udah selesai. Zaman dulu kita kan ya, Om ya, di depan TV tuh ngobrol sama orang tua. Kamu tadi sekolah ngapain? Sekarang enggak, mamanya begini, bapaknya begini, anaknya begini. Mamanya tiktokan, gitu kan? Iya. Masih mending tiktok bareng sama anak, ada obrolan sama anaknya tiktok masing-masing. Iya kan? Mamanya punya konten, anaknya punya konten, iya kan? Betul. Apa jangan-jangan saya juga begitu ya? Enggak sih, alhamdulillahnya kalau bukan pamer sih, orang tua ini termasuknya mereka berdua nggak punya sosmed, bahkan WA aja satu berdua mereka. Jadi sampai sekarang pun nggak pernah cekcok soal pasangan yang kayak selingkuh dan lain-lain karena mereka benar-benar gak Iya, punya karena emang Facebook, sosmed punya pengaruh IG, banget ya. WA satu semenjak pensiun ya mereka cuman WA-nya satu berdua aja untuk keperluan sekolah aja. Jadi intinya gimana? Obrolan kita hari ini soal Iya, seks bener, bebas ya. sama Ini mandiri. kayaknya Udah lama nih kita ngobrolnya nggak kelar-kelar. berarti nggak boleh punya medsos terus apa lagi? Membatasi mungkin bukan cuma nggak Enggak punya. sih, sebenarnya kita tuh harus punya batasan buat diri kita Batas, sendiri betul. gitu kan. Kayak jam tidur. Betul. Kadang orang lupa tidur loh main-main sosmed. Bener nggak guys? Iya. Lupa tidur. Itu saya. Saya juga. Ada drakor gila-gilaan. Saya juga. Wah, kan? jadi gini. Kalau mengenai kebebasan kan judulnya tadi kan pergaulan bebas dan madesu. Iya. Kesimpulannya ya kalau pergaulan bebas ya memang tidak pasti akan terjadi madesu, Iya. tetapi peluang untuk masa depan yang lebih baik itu mengecil. Ya. Karena banyak akses tertutup gitu. Terus kemudian masalah pergaulan bebas itu pada titik pentingnya pada kata bebas. Bebas itu seperti apa sih? Apakah bebas seperti liberal luar negeri yang maksudnya bisa mereka bahkan mereka kan melegalkan sesama jenis. Bebas itu kan hanya bebas dengan sama jenis. Bebas dengan ayam, bebas dengan kambing. Maksudnya, terus kemudian bebas itu batasannya sampai di mana? Yang penting menurut saya pada pembatasannya. Tapi apakah batasannya itu sesuai dengan norma agama ataukah batasan itu masing-masing orang punya sendiri? Kalau sesuai dengan agama, ya belum tentu orang bisa melakukannya karena orang melakukannya secara sembunyi-sembunyi dan kadang-kadang orang tidak taat dengan agama itu banyak tapi ditutup-tutupin kan begitu. Tapi patokannya adalah kalau saya komunikasi antar keluarga. Orang tua sebisa mungkin ngajak ngobrol anak, kasih wawasan tentang apa itu pendidikan seks, apa itu pergaulan bebas, bagaimana ketemu dengan teman. Kita juga orang tua juga harus sadar bahwa tidak murni kesalahan anak ketika dia melakukan hal bebas atau seks bebas atau dia melakukan apapun itu. Sebetulnya kembali ke kita sebagai orang tua. Saya cuma kalau untuk pergaulan bebas itu saya tidak setuju
Dalam artian kita tuh tidak tahu masa depan. Iya. Tidak mesti yang melakukan pergaulan bebas itu masa Akan depannya suram, suram, iya. tidak. Tetapi ketika kita melakukan hubungan bebas dengan orang tanpa kenal lebih jauh, tanpa pendalaman lebih jauh, itu ibarat kita ngambil kucing dalam karung. Iya. Kalau ketemu kucingnya penyakitan, ya udah kita ketularan Itu bunuh diri penyakit. sendiri bahasanya ya. Kalau ketemu kucingnya itu yang galak ya kita kecakar. Kayak gitu aja, simpelnya gitu. Nah menurut Teh ini sendiri gimana nih tentang kesimpulan? Aku kayaknya salah masuk. Dia bingung. Minim pengalaman ya. Loh, jangan sampai pengalaman buruk yang penting ya Mbak Yani. Ya kalau yang ya disimpulkan sih ya intinya emang gak baik kan Nggak bagus, pergaulan. nggak bagus. Ya dan mungkin membatasi diri Iya, aja, that's the point. kebebasan Diri sendiri. Iya, termasuk yang sosmed ya. Berarti 2023 ini akan mengurangi Resolusi. sosmed. Pengen sih sebenarnya benar karena Punya memang disiplin diri sendiri ya. ketika nggak megang sosmed sehari aja atau misal lobet ya seharian kayaknya adem gitu. Bener loh. Emang bener. Setengah jam aja dulu, nggak usah lama-lama. Atau Kita kadang ketinggalan bangun gitu. tidur ngepegang apa? Ini HP mana HP? Ini Iya. HP mana HP? Iya, Itu bener. kebiasaan sekarang. Iya. Berarti itu sih. Mungkin gimana ini udah kayaknya udah sejam lebih deh. Kita kayaknya udah Saya juga kita nggak kelar-kelar ya. Dia udah pusing dia, Om. Ya, Dia udah pusing dia. Ini saya harus ngapain kan? Para penonton gue itu ngapain? Doang. Enggak kiat membatasi sosmed tadi bagus. Iya, Kayak gitu. membatasi. Betul, betul. Bahkan kata dosen saya sendiri, cobalah untuk 1 hari nggak megang handphone. Dan Nanti ada yang marah kalau nggak ngaktifin handphone WA jadi 5 menit ya. Anak sekarang kalau handphone bunyi langsung diangkat. Tapi kalau orang tua manggil, ntar dulu ma, itu anak sekarang. Iya. Ya. Belajarlah untuk bisa lebih menghargai orang lain juga peka. Udah mau sejam nih. Lebih dong, lebih Om, lebih. Kayaknya kalau kelar, Gua cuma kelar. itu aja, gua kan yang paling tua di sini nih. Oh, enggak, kamu ABG, gua ABG mau. Gua bukan sok naif ya, gua bukan sok naif, tapi gua tuh generasi X ya yang udah hampir 50 tahun ya. Melewati zaman yang berbeda ya. Menurut saya tadi keluarga itu sumber dari ketenangan, kedamaian, kebahagiaan kalau mau cari. Dan untuk menyatukan sebuah keluarga apa? Entah itu antara anak dan bapak dan ibu, itu apa? Cinta. Cinta itu sesuatu yang sakral. Enggak, cinta tetap harus. Cinta itu cinta itu merelakan, tetapi bukan merelakan si pasangannya untuk cari selingan, tapi merelakan untuk bahwa merelakan dirinya untuk menahan diri untuk tidak melakukan mencari selingan. Tidak mencoba mangga-mangga baru, karena mangga baru mungkin udah ada yang dimakan cocok. Kayak gitu, jadi udahlah. Hidup ini sekali. Cari ketenangan dan kedamaian itu menurut saya akan lebih simpel daripada nyari senang dan lari dari penderitaan. Terima yang ada, Oke. hadapi, syukuri, nikmati yang Ya. ada, dan gak neko-neko dengan pelampiasan. Aku mau bahagia itu kita yang menciptakan. Kadang tuh apa ya, nggak cuma saya sendiri tapi beberapa anak mungkin kayak salah mendefinisikan kayak cinta tuh apa sih gitu. Terus Cinta. bahagia tuh apa sih? Kadang mereka salah mengartikan itu. akhirnya mencari-cari. Akhirnya Padahal mencari-cari. cuma bersyukur dengan karya yang kita punya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kalau dari saya tetap semua itu pencarian. Kita tuh sampai tua itu mencari kedamaian, kebahagiaan itu apa? Kita tuh selalu mencari makna. Sampai tua tuh mencari makna. Tapi jangan Sampai kita sekarang masih galau kadang jangan sih. kita menjudikan hidup. Wes, Jangan membuat hidup itu jadi kayaknya perjudikan. nggak kelar-kelar dong, kita jam 12 kayaknya mau. Oke, next, nanti kita ketemukan sama Pak Guru deh. nanti. Kayaknya saya mau sama Pak Guru deh, kayaknya. Saya mau berantem soalnya. Karena Pak Guru hari ini sedang berhalangan karena dia sibuk rapat. Oke, untuk malam ini kayaknya cukup nih perbincangan oleh kita bertiga karena yang satu AFK kayaknya. Dia bingung mau ngomong apa, minim pengalaman saya. Itu yang pengalaman. Oke. Buat temen-temen yang kepo kita ada di mana, kita ada di Ruang Rasa Cafe, tempatnya di Villa Mutiara Cikarang 1 yaitu di Cives. Buat temen-temen juga boleh kesini, ada ruang karaoke, ada live musik tradisional, instrumental, romantic next. Ada banyak lah Banyak pokoknya. live musik ya. Minumannya enak loh, beneran. Ya, kita ada minuman banyak, makanan banyak, pokoknya kalian harus cobain. Tempatnya nyaman, ya, comfortable tempat banget. berasa di rumah nih ini. Oke, semuanya makasih udah nonton channel ini.
comment, and subscribe, and share sebanyak mungkin, dan hati-hati kena mental. Bye.